Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah solat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat yang berbahagia, tentunya tak henti-henti kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah di jalan Allah. Kita berharap semoga hidayah kebaikan ini senantiasa Allah kekalkan hingga akhir hayat kita kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Rasul yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kajian subuh kita kali ini akan membahas seputar rahasia merahasiakan amal soleh. Tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang tahu tugas dan fungsi hidup kita ini, kita selalu berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam pengabdian dan penghambaan ini, hendaknya kita mengabdi, menghamba dengan sepenuh ketulusan, dengan sepenuh keikhlasan. Tidak ada syirik di dalamnya. Sepenuh keikhlasan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keikhlasan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya melakukan amal-amal salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melihat semua niat yang ada dalam setiap amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Yauma tublas sarair, pada hari itu nanti akan dinampakkan segala sesuatu yang disembunyikan. Disinilah pentingnya kaum muslimin dan muslimat membahas apa sesungguhnya rahasia dari
amal ibadah yang kita rahasiakan tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat, man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan, hendaknya dia lakukan, hendaknya dia kerjakan. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita diingatkan untuk betul-betul mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah yang bisa kita kategorikan amal yang ikhlas itu, yang tidak ada keraguan di dalamnya, adalah amal ibadah yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh beramal secara terang-terangan. Bahkan kita diperintahkan untuk beramal secara terang-terangan. Karena beramal terang-terangan itu salah satu bentuk dari syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk dari ketakwaan seseorang. Rasulullah mengingatkan, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang mengikutinya. Artinya, amal secara terang-terangan tidak disalahkan. Tetapi dalam amal yang secara terang-terangan itu, kita tetap diingatkan untuk sepenuh keikhlasan, mukhlisina lahuddin, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa selamat dari ketidakikhlasan itu, kita diajari untuk menyiapkan dari sekian banyak amal-amal kita tersebut, ada amal-amal andalan kita, amal-amal rahasia kita yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kalau kita melihat sejarah, riwayat-riwayat mencontohkan bagaimana luar biasanya para sahabat salafus salih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyembunyikan ibadah tersebut. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan seorang sahabat yang pandai menyembunyikan ibadahnya. Dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq punya kebiasaan untuk mendatangi sebuah rumah di ujung kota Madinah. Setiap hari beliau datang dan tak seorang pun tahu. Lalu satu ketika Umar bin Khattab curiga apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di rumah tersebut. Ketika Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah itu, selesai yang dia lakukan di dalam rumah, dia keluar melihat kiri kanan, tidak ada orang yang tahu, dia langsung pulang ke rumahnya. Umar bin Khattab yang tadi sudah mengintai apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengetuk pintu rumah itu dan izin untuk masuk. Ketika dibukakan pintu rumah tersebut, ternyata yang membukanya adalah seorang wanita yang sudah tua renta. Kemudian wanita itu juga dalam kondisi buta, tidak melihat, yang tidak mungkin melakukan amal-amal rumahnya, kebutuhan rumahnya, kecuali dibantu oleh orang lain. Umar bertanya, apa sih yang dikerjakan oleh orang yang baru keluar dari rumahmu tadi?
Sang wanita itu mengatakan, jazallahu khairan. Aku bersyukur kepada Allah, semoga Allah memberikan pahala kepadanya. Dialah yang setiap hari membantuku, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan untukku. Setelah selesai, orang itu pun pulang. Saya tidak tahu siapa orang tersebut. Di situ Umar bin Khattab tertegun. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq pandai menyimpan amal tersebut. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sedapat mungkin kita berusaha menyembunyikan amal-amal kebaikan kita tersebut. Lalu pertanyaannya, apa keistimewaan bagi kita ketika kita mampu menyembunyikan amal-amal tersebut? Di antara keutamaannya yang pertama, bahwa orang yang pandai menyembunyikan amal solehnya itu mereka yang sudah masuk ke level ihsan. Tanda bahwa orang itu jujur dalam keimanannya, mereka terbiasa menyembunyikan amal solehnya. Dia menyembah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya dia merasa Allah, dia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang dia kerjakan itu. Maka orang yang melakukan amal soleh sembunyi-sembunyi ini adalah bukti bahwa orang itu sudah sampai ke level, ke maqam ihsan. Dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak butuh validasi dari sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh orang lain melihatnya. Dia tidak penting ada yang tahu atau yang tidak. Yang dia kepengen hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Keistimewaan kedua, orang-orang yang terbiasa menyembunyikan amal solehnya itu, mereka memiliki kekokohan iman, kesiapan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Diibaratkan seperti patok atau seperti paku. Semakin dalam dia dipukul masuk ke dalam tanah, patok itu semakin kokoh. Sebagaimana pohon yang semakin kokoh akarnya, semakin kuat terhadap berbagai macam ujian dan cobaan. Maka orang-orang yang terbiasa menyembunyikan amal solehnya, mereka itu memiliki ketahanan akidah yang kuat. Sehingga ketika ada ujian dan cobaan tidak mudah linglung, tidak mudah pesimis dan putus asa. Kenapa? Karena modalnya itu dalam. Sebagaimana paku ketika dia masuk ke dalam sulit untuk dicabut. Begitulah orang-orang yang memiliki amal soleh yang dia sembunyikan. Berbeda dengan rumput-rumput yang tidak memiliki akar yang kokoh, yang menghujam ke bumi. Tak ubahnya seperti orang-orang yang secara zahir setiap waktu kita lihat dia beribadah, beriman, melakukan kebaikan, tetapi tidak memiliki amal rahasia. Tak ubahnya seperti rumput yang sedikit saja dihembus angin, dia goyang dan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rahasianya kenapa para nabi, para salafus solih kokoh dalam iman mereka, dalam kehidupan mereka, ternyata karena mereka memiliki amal-amal yang betul-betul mereka rahasiakan. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang terbiasa beramal soleh sembunyi-sembunyi terselamatkan dari penyakit riya. Riya adalah seseorang kepengen disaksikan oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, kepengen dipuji oleh orang lain, didengar oleh orang lain.
Maka orang-orang yang terbiasa beramal soleh sembunyi-sembunyi terlepas dari penyakit riya ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi min masihid dajjal?" Sahabat-sahabatku, mau tidak aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan untuk kalian itu daripada Dajjal? Para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, ya Rasul, kami ingin." Kata Rasul, "Rajulun yaqumu yusalli fayuzayyinu salatahu linnazari rajulin lima yara min nazari rajulin." Kata Rasul, seseorang yang melakukan ibadah solat, kemudian dia memperindah solatnya, memperbagus rukuknya, memperbagus sujudnya, memperbagus bacaannya, karena motivasinya dia sedang dilihat oleh orang lain. Nauzubillah, begitu ketakutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau takutkan ada asyirkul khafi. Yang kita maksudkan asyirkul khafi ini adalah kesyirikan yang tersembunyi, di antaranya tadi seseorang beribadah kepengen disaksikan oleh orang lain. Selanjutnya, keistimewaan berikutnya, orang-orang yang memiliki amal soleh ini, mereka memiliki investasi dunia dan investasi akhirat. Seperti seseorang yang memiliki tabungan rahasia, suatu ketika mengalami kesulitan yang luar biasa, dia masih punya simpanan rahasia yang boleh jadi tidak diketahui oleh anaknya, oleh istrinya, oleh sahabat-sahabatnya, tetapi dia punya tabungan rahasia itu. Ketika terjadi ujian dan musibah, maka dia bisa keluar dari musibah tersebut karena punya simpanan uang tadi. Begitu juga dengan amal soleh yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi ini, dia akan menjadi investasi seseorang ketika dia mengalami kesulitan baik di dunia maupun kesulitan di akhirat. Kita pernah membaca riwayat dalam Sahih Bukhari, dijelaskan, hadisnya panjang tetapi ringkas hadis itu berbunyi, ada 3 orang yang terjebak ke dalam sebuah gua karena hujan turun begitu derasnya. Mereka berlindung di dalam sebuah gua. Ketika mereka masuk, sekonyong-konyong pintu gua itu tertutup oleh batu yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka masing-masing mereka berkata, "Demi Allah, kita tidak akan bisa keluar dengan usaha kita sendiri kecuali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu masing-masing 3 orang itu, Bapak Ibu, berdoa dengan amal ibadah rahasia yang mereka kerjakan sebelumnya. Orang pertama mengatakan, "Ya Allah, aku dulu punya amalan yang aku rasa aku rahasiakan dan aku ikhlas karenamu ya Allah. Aku dulu punya kedua orang tua yang setiap malam aku siapkan air susu untuknya. Suatu malam aku terlambat untuk pulang. Lalu kedua orang tuaku sudah tertidur pulas. Aku tidak berani membangunkannya. Dan aku ya Allah sepanjang malam itu memegang cangkir susu itu, takut kalau kedua orang tuaku bangun dan aku harus memberikan air susu itu. Semalaman tidak bangun sampai pagi baru bangun, baru aku kasih kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, bila itu amal rahasiaku ikhlas karenamu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka sedikit pintu gua itu, namun mereka bertiga belum bisa keluar. Orang yang kedua pun bermunajah kepada Allah dengan amal solehnya yang dia rahasiakan. Seorang pemuda yang nafsu gejolaknya luar biasa. Saat itu ya Allah,
aku memiliki seorang sepupu yang sangat cantik, dan aku kepengen wanita itu melayaniku, tapi wanita itu tidak mau. Suatu ketika wanita itu datang kepadaku berhutang, karena dia tidak bisa menutupi kebutuhannya kecuali dengan berhutang. Lalu aku berikan syarat, boleh saja saya hutangi, tetapi dengan syarat engkau melayaniku. Lalu ketika hampir saja aku melakukan zina dengan wanita itu berkata, wahai fulan, takutlah kepada Allah, jangan engkau rusak cincinku ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku mendengar itu, lalu aku berhenti dan aku serahkan uangku tadi, tidak aku minta kembali, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukalah sedikit lagi pintu gua itu. Yang ketiga, seorang yang memiliki karyawan, dan karyawannya ini pergi sebelum mengambil upahnya, lalu upah tersebut dikelola, diinvestasikan sehingga menghasilkan banyak sekali uang, bahkan dibelikan ke hewan ternak, kambing, sapi yang begitu banyak sepenuh ladang. Lalu karyawanku itu, ya Allah, datang untuk meminta bayarannya, upahnya. Aku katakan kepada karyawanku tersebut, semua hewan yang ada di ladang ini, itu semua gajimu. Yang dilakukannya langsung diambil semua, tidak disisakan satu pun, ya Allah. Itulah amal ikhlasku untukmu, ya Allah. Bukakanlah pintu gua ini. Terbukalah Bapak Ibu pintu gua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kata para ulama, kita bisa menggunakan amal rahasia ini ketika kita menghadapi ujian-ujian yang berat. Sebagaimana amal rahasia Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Yunus itu alaihissalam senantiasa bertasbih, punya amalan rahasianya, maka dia akan selalu berada di dalam perut ikan tersebut. Kemudian yang terakhir, keistimewaan orang-orang yang memiliki amal soleh ini, mereka akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, tatkala matahari terik menyinari semua yang akan dihisab. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Di antara 7 orang itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak, bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maka amal rahasia ini, Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi investasi akhirat kita yang itu betul-betul akan kita dapatkan nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha menyembunyikan amal-amal soleh kita sebagai investasi tabungan akhirat kita. Rasulullah ingatkan, sadaqatus sirri tudfi'u ghadaballah. Sedekah rahasia itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kalau kalian, kata para ulama, melakukan sebuah amalan yang membuat Allah murka, salah satu amalan yang membuat Allah murka itu adalah melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, maka harus diganti, ditutup dengan sedekah sembunyi-sembunyi, karena sedaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi itu
akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana air memadamkan panasnya api. Mari kita belajar dari para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu yang memang menjadi suri tauladan kita dalam beramal soleh. Dijelaskan Hasan bin Sinan, seorang tabi'in terkenal dengan ibadahnya dan ketahuan dari sang istrinya. Sang istri menceritakan, suamiku itu setiap malam kami tidur bersama, dan dia tidur tak ubahnya seorang ibu menidurkan seorang bayinya. Setelah dia menganggap aku sudah tidur pulas, suamiku itu bangun, lalu dia solat, nangis di tempat sajadahnya. Kemudian ketika akan datang fajar, dia langsung naik lagi ke kasur kami dan dia pura-pura tidur seakan-akan dia tidak pernah solat malam. Subhanallah, sampai kepada pasangan sendiri beliau berusaha menyembunyikan amal solehnya, dan dia kepengen hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa poin kajian kita sebagai pengantar. Semoga Allah memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, Ustadz, persilahkan. Silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diuraikan, artinya menyembunyikan sebuah amalan itu sangat bagus untuk menghindari riya, atau pamer atau minta dipuji. Nah, tapi sering kita dengar beberapa ceramah Ustadz kan, artinya amal itu ada tempatnya, mana yang perlu kita rahasiakan, mana yang perlu kita tunjukkan. Nah, batasannya artinya kita boleh menunjukkan amalan itu seperti apa, atau memang derajatnya jauh lebih tinggi menyembunyikan amalan itu dengan memberitahu. Misalnya kan yang kita dapati dalam keseharian, kalau orang nyumbang ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak mau disebutkan nama Allah. Maksud saya dari sisi tingkatan ibadah, derajat memberitahu atau merahasiakan itu artinya seperti apa batasannya, dan artinya kalau kita beritahu juga dengan niatnya dakwah atau memberi contoh, apakah itu juga lebih rendah derajatnya ketimbang kita menyembunyikannya. Baik. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Bapak Ibu, para ulama membagi amalan kita itu, yang pertama ada amalan yang memang harus kita zahirkan, dan amal yang harus kita zahirkan itu adalah kewajiban-kewajiban kita, seperti sholat 5 waktu ke masjid misalnya, ya, kemudian puasa, kemudian zakat,
haji, umrah itu amalan yang mau tidak mau harus zahir, karena itu syiar yang harus kita kerjakan, karena dia sebuah kewajiban untuk kita. Sedangkan yang kedua, amalan yang sebaiknya kita sembunyikan adalah amalan-amalan sunnah, seperti solat sunnah, solat malam misalnya, kemudian puasa sunnah misalnya, kemudian kita membantu fakir miskin misalnya. Itu amalan-amalan sunnah yang sebagus-bagusnya, seafdal-afdalnya kita kerjakan sembunyi-sembunyi. Bahkan dalam kaitannya tentang solat sunnah, sebagian riwayat menyebutkan pahala solat sunat di masjid dan di rumah itu ternyata lebih besar pahala solat sunat di rumah dibanding solat sunat di masjid. Ini menunjukkan betapa amalan-amalan sunnah lebih utama kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada amalan yang kadang-kadang perlu kita zahirkan, kadang-kadang memang perlu kita sembunyikan. Di antaranya sedekah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Arti ayat ini, sekiranya kalian menampakkan sedekah maka itu bagus. Ini Al-Quran menyebutkan, sekiranya kalian menampakkan sedekah itu perbuatan yang bagus. Dilanjutkan ayat ini, wa in tukhfuha, sekiranya kalian menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada fakir, orang yang membutuhkan, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih bagus, lebih utama bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan kalian dan Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Maka dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya bersedekah secara terang-terangan dengan niat untuk memberikan contoh, suri tauladan, mengingatkan orang lain, maka itu juga kategorinya bagus. Dengan catatan, mampu tidak kita menjaga keikhlasannya, hati kita dari segala macam bujuk rayu syaitan tadi. Karena celah syaitan untuk masuk ke dalam hati kita ini terkait dengan sedekah ini luar biasa. Celahnya itu mudah sekali dia membisikkan kepada kita untuk tafakhur, menyombongkan diri, mengistimewakan diri kita dengan tadi. Nah, tetapi kalau kita bisa menahan itu, bagus kita zahirkan. Tetapi kadang-kadang tidak semuanya harus kita zahirkan sedekah kita itu. Sekali-kali patut juga kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka Fudail bin Iyad menjelaskan dalam kaitannya ini, kaitan takutnya kita riya, kata beliau, al-amalu min ajlin nas syirkun. Seorang yang beramal karena manusia, kepengen pujian manusia, kategorinya syirik, mempersekutukan Allah. Wa tarkul amali khaufan minan nas riya, dan meninggalkan kebaikan amal soleh karena takut dibilang riya, itulah sesungguhnya riya. Saya enggak mau ke masjid lah, nanti dibilang riya, itu riya. Saya tidak mau sedekah, nanti dibilang riya, itu juga sudah riya. Wal ikhlas, kata Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah ayyu'afiyaqallahu minhuma, Allah menjagamu dari keduanya. Artinya patut bagi kita, baik itu zahir amalan kita terang-terangan, apalagi sembunyi rahasia tadi, menjaga keikhlasan kita. Demikian Pak jawabannya. Nambah sedikit lagi. Silakan. Ya, terkait ikhlas tadi saya baru teringat ini. Iya. Artinya
dalam beramal soleh misalnya, boleh nggak kita niatkan sesuatu yang kita harapkan Allah memberikan apa yang kita inginkan. Misalnya saya niatkan sedekah ini mudah-mudahan rezeki saya lancar misalnya. Mudah-mudahan saya ini jadi orang kaya misalnya. Atau sedekahnya itu ada misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sedekah mudah-mudahan anak saya ini cepat lulus, pinter, dapat jodoh. Nah, artinya niat seakan-akan selain Allah itu dibolehkan tidak? Atau lebih bagus atau tidak Pak? Atau gimana derajatnya? Itu saya, makasih. Oke, baik. Berniat dan berdoa ketika kita melakukan amal soleh itu diperbolehkan. Kenapa? Karena pertama kita hanya mengharap kepada Allah, dan amal soleh yang kita kerjakan itu adalah wasilah. Wasilah itu artinya hanya perantara. Maka dalam agama kita diperbolehkan bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan sedekahku tadi, aku mohon dimudahkan anakku untuk lulus kuliah misalnya. Itu boleh, tidak ada masalah dan tidak mengurangi pahala kita. Yang pasti niatnya pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharapnya pun kepada Allah. Ketika kita niatnya karena Allah, mengharapnya kepada Allah, maka tidak ada istilah kecewa. Yang salah itu ketika kita melakukannya kita kecewa, itu bukti kita beramal hanya untuk mendapatkan dunia. Karena ada orang nih, saya sudah sedekah berkali-kali kok enggak berubah juga nasib saya, berhenti sedekah. Oh, berarti amalnya selama ini adalah untuk dunia dan itu menghabiskan pahalanya. Tetapi kalau kita niatkan bersedekah, melakukan amal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berharap di balik amal soleh yang kita kerjakan itu Allah memudahkan urusan kita, dan nanti ketika Allah kabulkan atau tidak Allah kabulkan tidak merubah keikhlasan tersebut. Nah, itu yang harus kita jaga, Jadi amal soleh boleh kita jadikan wasilah untuk mengharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak jawabannya. Silakan kalau masih ada. Boleh, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ini pertanyaan saya begini Ustaz. Saya bukan bertanya, saya mohon ini pencerahan Ustaz. Nah, pencerahan untuk kita semua bahwasanya sebagaimana bulan puasa ini kita ketahui semuanya, salah satunya adalah bulan pembakaran gitu Ustaz, bulan pembakaran. Nah, dalam hal ini apa saja yang harus kita bakar agar misalnya seperti tadi mau bersedekah, mau beramal, jadi bisa tersembunyi dan ikhlas. Nah, jadi mohon pencerahannya, apa saja yang harus kita bakar agar tujuannya ini boleh dikatakan, saya dengar ini kan bulan pelatihan juga untuk kedepannya. Nah, agar kita bersih dari pembakaran tadi itu apa saja Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang salah satu makna dari Ramadan itu ya pembakaran dosa dan kesalahan kita. Nah, apa yang harus kita perbaiki, yang kita bersihkan agar nanti setelah Ramadan kita menjadi lebih baik? Tentunya yang pertama kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk muhasabah diri kita, mengintrospeksi, mengevaluasi hidup kita. Pertama, untuk apa kita hidup? Ini harus kita hadirkan, kita evaluasi. Untuk apa kita hidup? Kenapa kita dihadirkan ke muka bumi ini? Kemudian kemana kita akan pergi setelah kehidupan ini? Lalu setelah kita mengevaluasi itu, mulai kita bersihkan, kita cek amal-amal yang wajib kita. Sejauh ini, seumur ini, berapa banyak solat yang kita tinggalkan. Maka kita
qadha solat-solat yang tinggal tersebut. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, maka kita beristighfar dari dosa dan maksiat tersebut. Hal-hal yang wajib betul-betul harus kita teropong, kita cek sejauh mana kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah amal-amal soleh, maka kita masuk ke dalam hati kita. Apakah kita memiliki penyakit-penyakit hati? Dan penyakit hati itulah yang merusak kita. Maka Ramadan sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Iri, riya, dengki, kemudian semua penyakit hati itu harus kita bakar, harus kita bersihkan. Karena disebutkan dalam yang riwayat, puasa seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Puasa seseorang itu tidak akan diterima kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Riwayat-riwayat ini mengingatkan kepada kita untuk memperbaiki, membersihkan, membakar penyakit-penyakit hati tersebut. Kemudian setelah itu baru kita isi dengan amal-amal soleh. Kalau kita ringkaskan, ada takhalli dan yang kedua at-tahalli. Takhalli artinya kita mengeluarkan diri kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati. Setelah bersih, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang disebut dengan at-tahalli bil a'malis salihah. Kita mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh. Kalau itu yang kita kerjakan, maka Ramadan kita ini akan menjadi momentum perubahan diri kita. Dan memang manusia sifatnya, fitrahnya sering mengulangi kesalahan. Dan itulah kenapa setiap tahun Allah siapkan Ramadan agar kita selalu memperbaiki diri. Yang tidak boleh itu kita pesimis dan putus asa. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Boleh jadi kita sudah berusaha, masih terjerumus lagi. Jangan putus asa. Terus kita berusaha, berikhtiar untuk memperbaiki diri kita. Demikian Pak jawabannya. Terima kasih. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada riwayat tempo hari Ustaz. Orang yang bersedekah tidak tahu tukang daging kalau salah. Iya. Dia mendapat fitnah. Setelah dia mati baru tahu orang bahwa dialah yang bersedekah itu. Iya. Nah, orang yang bersedekah diam-diam itu menimbulkan fitnah bagi orang lain. Oh, dia tuh awak kayo ndak bersedekah. Awak kayo ndak pernah nyumbang miskin, nyumbang masjid ya. Iya. Mana itu kira-kira Ustaz? Ya, siap. Baik Bapak Ibu, salah seorang cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang digelari dengan Zainal Abidin, itu terkenal sosok yang menyembunyikan sedekahnya. Baru ketahuan ketika beliau sudah wafat. Selama hidupnya beliau tidak terlihat ahli sedekah. Nah, ketika beliau masih hidup, ternyata di Madinah itu tidak kurang dari 100 rumah mendapatkan bantuan setiap malam. Yang mengirimnya itu ternyata beliau sendiri, mengangkut, memikul karung-karung korma, gandum, diletakkan di rumah-rumah fakir miskin di kota Madinah. Ketahuannya kenapa? Ketahuannya ketika dia wafat. Ketika dimandikan, terlihat lebam di pundak kiri kanannya. Sahabat-sahabatnya mikir, ini orang kaya masa dia kerja berat, itu kan? Nah, akhirnya banyak orang yang cerita, setelah dia wafat ini
makanan yang biasa disuplai ke rumah-rumah fakir miskin itu setelah beliau wafat sudah tidak ada lagi, berhenti. Baru ketahuan ternyata yang sepertinya tadi bukan seorang yang dermawan, tetapi ternyata orang itu ahli sedekah dan sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa itu beliau lakukan? Beliau kepengen tadi bahwa semua ibadahnya bukan karena manusia. Silakan manusia mengatakannya pelit, silakan manusia mengatakannya macam-macam, ya. Tapi dia kepengen hanya Allah yang tahu, dan itu yang sangat sulit. Kita tidak ada urusan dengan pikiran orang lain, ya, karena kita tidak bisa mengekang cara orang berpikir. Kadang-kadang kalau kita bersedekah malah dikatakan riya, terang-terangan. Kita tidak bersedekah, tidak terlihat bersedekah, dikatakan kita pelit dan seterusnya. Maka kita diajari untuk selalu berhusnuzon kepada orang Islam ini. Bisa jadi dia punya amal rahasia, boleh jadi dia tidak nyumbang ini, dia punya anak yatim, dia punya orang-orang yang harus dia beri makan, atau sebaliknya boleh jadi dia ngasih tapi sembunyi. Karena itu kita harus mengokohkan keyakinan kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang cukup mengetahui amalan kita tersebut, kecuali urusan yang formal resmi yang harus ada pertanggungjawabannya, maka itu harus secara terang-terangan. Catatannya kalau tidak ada ini ketahuan ini dari mana dana ini, maka untuk menghilangkan fitnah itu harus dijelaskan, ya. Misalnya ini orang nitip nih untuk berbuka takjil, harus dicatat sekian-sekian dananya, dijelaskan uang ini dari si fulan, ini laporannya, karena ini urusan amanah, urusan kita dengan orang lain yang itu harus kita serahkan kepada mustahiknya. Tetapi kalau itu uang pribadi kita, harta kita sendiri yang tidak ada kaitannya dengan orang banyak, maka tidak ada masalah kita sembunyikan dan kita rahasiakan. Demikian Pak Haji jawabannya. Maksud saya itu gitu, orang yang menuduh zuzon itu apakah berdosa juga? Ya, dia akan berdosa karena dia cerudean dengan urusan wong, dan kita disuruh untuk iyyakum wazzon, jauhilah prasangka buruk, karena sebagian besar prasangka itu tidak benar, ya, akdzabul hadis. Karena itu kita disuruh lebih baik kita salah berhusnuzon dibanding kita benar bersuuzon, ya. Salah berhusnuzon itu tidak ada masalah, tidak ati dosa kita. Ini yang berdosa itu kita suuzon dan salah pulo, double kita. Jadi dulu Pak Haji, enggak kaitannya ini, diriwayatkan ada seorang yang ahli sedekah. Sedekahnya ini malam pertama dia kasih ke orang, dia senang, alhamdulillah. Ternyata besoknya ada yang cerita bahwa yang dapat sedekah semalam itu penzina. Ada lagi yang kedua, malam kedua, ternyata yang mendapatkan sedekah dari dia itu ahli maksiat, tukang maling gawainya, dia dapat sedekah. Nah, yang ketiga orang kaya yang dapat sedekah. Lalu dalam hadis itu disebutkan bahwasanya, ya, orang itu tetap mendapatkan pahala, dan ternyata gara-gara sedekah orang yang sembunyi-sembunyi itu, ketiga-tiga orang ini berubah menjadi orang yang baik. Ahli zina tadi mikir nih, kok saya penzina masih ada orang yang mau berbuat baik dengan saya, tidak tahu siapa yang ngasih ini. Akhirnya dia berubah. Yang hobi maling tadi begitu juga, kok ada yang ngasih saya ini, padahal saya tukang maling ini, uangnya saya ambil, siapa yang ngasih ini? Akhirnya dia berubah. Termasuk orang yang kaya tadi, kok saya kaya dikasih? Akhirnya dia berubah menjadi ahli sedekah, ahli dermawan, seperti itu. Jadi sekali lagi memang banyak hal yang dirahasiakan di dalam hidup kita ini, bahkan banyak riwayat yang menceritakan, ya, amal-amal seorang yang rahasia, ternyata ketika dia wafat,
Allah angkat, Allah muliakan orang tersebut. Nih, penutup kisahnya, ya, ada seorang yang alim, seorang alim ini, ya, ketika dia matinya tidak diurusin orang. Kemudian seorang raja dari zaman Utsmani melewati tempat itu, lalu dia melihat ada jenazah yang tidak dikuburkan oleh orang. Akhirnya dipanggil semua masyarakat, ini jenazah siapa? Lalu dikatakan, wahai raja, ini jenazah ahli maksiat fasik, kerjaannya setiap malam ke tempat-tempat berzina, setiap malam dia beli minuman-minuman keras. Akhirnya sang raja ini, saya harus datang ke rumahnya. Mana orang ini? Didatangilah ke rumahnya. Ketika didatangi ke rumahnya, sang istri menceritakan, suamiku ini memang benar, setiap malam dia pergi ke tempat penzina, tapi yang dia lakukan, dia bawa uang, kemudian dia kasihkan ke wanita-wanita penzina itu, malam ini tidak usah melayani orang, ini uang, pulanglah. Kemudian dia membeli berbotol-botol minuman keras, dia bawa pulang ke rumah, botol-botol itu dia pecahkan minuman keras itu. Itu yang setiap malam dia kerjakan, dan orang menyangkanya suamiku ini ahli maksiat. Ternyata subhanallah, di akhir hidupnya Allah tunjukkan keistimewaan yang menguburkannya langsung sang raja. Jadi subhanallah Bapak Ibu, banyak hal yang tidak kita ketahui, dan karena itu kita disuruh untuk berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama kita umat manusia ini. Saya kira demikian Pak Haji jawabannya. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita kupas pada pagi hari ini semakin menambah semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk terus bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita untuk akhirat yang kekal nanti. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan membaca surah Wal Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.